Karena yakin Bapak Ibu, kegiatan kita kegiatan full day school kita itu kegiatan yang tidak akan melelahkan anak. Bahkan untuk kelas 5 yang nanti naik kelas 6, jadi sekarang kelas 5, besok naik kelas 6 itu kegiatannya lebih banyak tambahan pelajaran. Bapak Ibu bisa membayangkan tahun kemarin hampir anak-anak tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru kelas 5. Kemudian sudah langsung naik ke kelas 6. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana kondisi anak-anak itu belajarnya, materinya. Jadi nanti khusus untuk kelas 6, kelas 5, 6 itu yang 50% full day school-nya itu tambahan pelajaran. Monggo Bapak Ibu bisa menggali bermanfaat atau tidak full day school ini. Ya. Sambil tentu saja berdoa semoga pandemi yang sedang melanda kita ini selesai. Karena saya tahu Bapak Ibu juga khawatir, wah aku nek nang sekolahan terus kena. Tapi Bapak Ibu juga harus menggali ketika anak-anak itu tidak sekolah tapi malah jalan-jalan bermain di luar. Nah, apa itu tidak lebih memperbesar kemungkinan kena. Jadi yakin Bapak Ibu kalau full day school ini anak-anak akan terawasi di sekolah dengan kegiatan yang positif yang insya Allah pasti bermanfaat. Kemudian seterusnya untuk anak kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu hanya sampai jam 1. Jadi jam 7 sampai jam 11 pembelajaran formal. Kemudian seterusnya untuk full day-nya kelas 1 lebih dititik beratkan ke ngaji nggih Bu, Bapak Ibu nggih seperti seperti TPQ tapi di sekolah. Dan yang jadi ustadz ustazahnya Bapak Ibu guru kita semua. Nanti sesudah sholat duhur jamaah anak-anak pulang. Kalau menurut saya ya ketika anak-anak ada di sekolah itu lebih terawasi. Dan kegiatan full day school ini dilaksanakan dari hari Senin sampai Kamis. Hari Jumat itu tetap pulang jam 11 dan hari Sabtu libur. Hari Sabtu libur. Iya, hari Sabtu libur. Jadi bisa menjadi renungan Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu semua mengizinkan atau tidak kegiatan full day school ini. Saya juga berpesan Bapak Ibu yang hari ini tidak bisa mengikuti pertemuan virtual ini, monggo nyuwun tulung Bapak Ibu yang mengikuti nderek disampaikan, diteruskan informasi ini bahwa full day school ini tidak akan melelahkan anak. Karena ketika anak pulang sekolah seperti biasa, pasti pulangnya bermain, tidak tahu kemana. Tetapi ketika ikut full day school, anak-anak tetap terawasi di sekolah. Jadi sekali lagi mohon maaf, harusnya itu sosialisasi dulu baru minta izin, tetapi karena banyak hal yang harus kami kerjakan, saya kok malah keliru minta izin dulu baru sosialisasi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf dan minta bantuan kepada Bapak Ibu sekalian, tolong diteruskan informasi ini kepada Bapak Ibu wali murid yang tidak bisa mengikuti pertemuan virtual ini. Jadi sekali lagi bahwa kegiatan full day school ini tidak akan melelahkan anak, anak akan lebih terawasi, dan khusus untuk kelas tinggi, kelas 5, 6 besok, ini sebagai jadwal tambahan pelajaran untuk menyongsong kelas pembelajaran kelas 6 yang kemarin, yang kelas 5 setahun tidak bertemu Bapak Ibu gurunya. Jadi sekali lagi
minta tolong, mohon yang tidak ikut dalam pertemuan ini nanti diparingi informasi. Sekian dari saya. Sekali lagi maaf, saya keliru membuat jadwal. Harusnya kita sosialisasi, tapi kok saya minta izin dulu. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah menyatakan tidak mengizinkan, kemudian mau berubah mengizinkan, bisa direvisi. Ya. Monggo, ada yang mau bertanya? Ini bapaknya Fadil. Saya dari Fadil Saputra menanyakan surat yang tidak mengizinkan itu kalau sudah melewati pendidikan mana itu Bu? Jadi Bapak mengizinkan atau tidak? Mengizinkan. Yang di surat itu tidak, tapi kita sudah berubah pikiran. Bisa tidak ke sekolahan untuk direvisi, Bapak? Ya. Bisa tindak ke sekolahan untuk diganti. Oh ya, terima kasih. Jadi yang kemarin tidak mengizinkan, kemudian mau diizinkan, monggo tidak ke sekolahan, bisa diganti. Iya. Monggo. Dijelaskan kayak tadi. Intinya terus pundi, Bu? Ada yang mau bertanya lagi? Bapak Ibu, dari saya ini dulu. Sebentar lagi, kemudian acara yang ketiga nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Maitza. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jenenge? Sampeyan jenenge ini selaku kepala sekolah yang telah memberikan sambutannya untuk acara yang kedua. Selanjutnya adalah paparan dari Bu Maitza terkait program Full Day School. Pertemuan ini kami jadi semuanya mungkin ada yang belum mengikuti dari awal nanti bisa dilihat kembali melalui YouTube. Selanjutnya silakan. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Kurang jelas, Bu. Sudah jelas? Bau. Ya. Mohon izin untuk share screen. Sudah tampil di layar Bapak Ibu semuanya? Ada ini. Itu terputus suaranya. Maaf untuk suaranya kurang jelas dan untuk yang lain mohon speakernya dimatiin dulu. Apakah share screen-nya sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi atas waktunya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Ibu Jalina saya hormati.
dan juga Bapak Ibu wali murid yang senantiasa dirahmati Allah. Insyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bentar nih Bapak Ibu, ternyata saya screen-nya sudah belum. Baik, Bapak Ibu semuanya, semoga Bapak Ibu senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Nah, baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah doa dari anak-anak yang pandemi mengikuti program BTI dari saya. Dalam program itu inisiatif saya sendiri dan karena melihat anak-anak sangat suaranya kurang keras, nggak kedengeran. Cek, sudah kedengeran? Lebih jelas? Belum kedengeran. Powernya Bu, lebih di Udah. lagi Bu. Sudah terdengar? Powernya udah saya besarin, kurang keras sedikit. Ya, udah ya. Sudah sekarang sudah. Ya, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada hari ini Allah telah mengabulkan doa dan keinginan dari putra-putri Bapak Ibu semuanya yang mungkin kemarin saat sebelum pandemi mengikuti kelas BTQ yang sudah berjalan. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah teringat bahwasannya dulu anak-anak setiap pulang sekolah jam 1 dan secara terjadwal hari Senin sampai hari Kamis ada program BTQ dari jam 1 sampai dengan jam 2. Nah, itu program yang belum tersusun, masih program inisiatif karena saya melihat bahwasannya anak-anak sangat mencintai Al-Quran dan ingin sekali belajar mengaji lebih lagi di sekolah. Seperti itu. Nah, ketika anak-anak berangkat itu bilang, Bu, kenapa sih kok nggak tiap hari aja? Nah, kebetulan karena yang mengampu masih saya pribadi, saya masih merasa kewalahan jika semua kelas berangkat setiap hari, maka waktu itu masih terjadwal. Dan pada hari ini Allah mengabulkan dengan kita diberikan wali kota yang sangat peduli dengan religiusitas kita, dan Dinas Pendidikan juga menanggapinya dengan kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan program inovasi sekolah. Nah, kebetulan juga kita difasilitasi dan diberikan kesempatan untuk mengadakan full day school. Full day school itu ya sehari di sekolah. Tapi nah, program unggulan pada program full day school ini adalah kelas tahfidz. Maka saya sebelum menjelaskan lebih kita nanti akan membahas jadwal apa saja yang akan kita laksanakan pada program full day. Saya akan memperkenalkan program kelas tahfidz ini. Nah, Bapak Ibu semuanya pasti sudah sangat familiar dengan buku daily checklist dan juga buku dan juga kartu prestasi hafal yang anak-anak biasanya bawa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada programnya, di mana programnya nanti anak-anak yang sudah mencapai target hafalannya bisa mendapatkan
syahadah ataupun bisa mendapatkan ijazah bahwasanya sudah menghafal mungkin juz 30 atau juz 29 atau bahkan nanti sekolah akan memfasilitasi untuk mendapatkan ijazah tersebut. Nah, berikut paparan yang akan saya sampaikan. Nah, mengapa SD 35 juga mendukung program full day school yang diadakan oleh dinas? Karena kami menyadari betul bahwasannya potensi anak-anak itu beragam ya Bapak Ibu semuanya. Ada yang suka musik, ada yang suka alhamdulillah mengaji, ada yang lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita menyadari betul bahwasannya sekarang juga banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolahan yang berbasis full day, di mana lebih terfasilitasi dalam potensi-potensi lainnya. Nah, yang kedua, kenapa program unggulannya adalah kelas tahfidz? Karena kita menyadari betul bahwasanya gaya belajar anak itu beragam sekali. Ada yang hanya membaca, mendengar, dan juga menghafal. Dan juga kita melihat bahwasannya minat anak itu terhadap agama itu tinggi dan anak sangat antusias sekali untuk mengaji di sekolahan, maka kita mengambil program ini. Dan juga sekolah kita mempunyai branding yaitu sadar literasi, yang berarti sekolah tidak terlima, religius, terampil, dan berprestasi. Makanya kita mengambil kelas tahfidz ini. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah kekuatan, kelemahan, dan kesempatan yang kita simpulkan mengapa kelas tahfidz ini perlu untuk SD 35 memfasilitasi anak-anak seperti itu. Nah, ini dasar hukumnya, kita skip saja. Nah, tujuannya apa sih Bapak Ibu semuanya? Yang pastinya dengan adanya full day school ini, kita ingin anak-anak tuh menjadi, dan khususnya program unggulan tahfidz ini, anak-anak menghafal Al-Quran. Nah, dengan menghafal Al-Quran pastinya, karena Al-Quran kita tahu ya, kita beragama pasti memiliki pedoman. Nah, pedoman hidup kita bagi yang muslim adalah Al-Quran. Nah, jika anak-anak menghafal Al-Quran, pastinya kita bisa menghafal pedoman kita, pastinya kita juga akan berakhlak mulia seperti akhlak yang ada di Al-Quran. Nah, setelah itu menghasilkan kecerdasan spiritual, intelektual yang seimbang. Kita tahu bahwasannya banyak sekali para hafiz dan hafizah itu yang mempunyai kecerdasan, karena memang Al-Quran itu memberikan kita kecerdasan ya. Jika kita membaca Al-Quran itu bisa mengaktifkan sel-sel yang ada di otak kita, apalagi kita menghafalnya dan menyimpannya di dalam hati, dan insya Allah akan menjaga kita juga. Nah, untuk kelas tahfidz sendiri, untuk fokusnya semuanya bisa mengikuti, namun yang masuk ke dalam kelas tahfidz tidak semuanya masuk ke dalam kelas ini ya, karena nanti pada akhirnya kelas itu akan hanya diikuti beberapa anak, karena akan kita jadikan syahadah, atau kita akan berikan syahadah seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, demikian untuk program unggulan yang kita pilih. Nah, sekarang kita menginjak kepada program full day school secara keseluruhan. Nah, berikut adalah jadwal sehari-hari program dari full day school. Kalau pagi sampai jam 12 tetap tematik ya, K13, dari ada PJOK, terus agama, dan juga pelajaran bahasa Jawa. Selanjutnya kita lanjutkan dengan isoma. Isomanya itu adalah sholat, dan dalam sholat itu nanti juga akan kita berikan edukasi tentang doa-doa dan juga zikir agar anak-anak terbiasa dan bisa dipraktekkan di rumah. Lalu makan,
kita lanjutkan kelas 1 sampai 13-15 nih Bapak Ibu semuanya literasi. Nah di literasi ini untuk kelas 1 insya Allah isinya akan memperdalam anak-anak untuk menulis dengan rapih seperti itu ya, menulis, membaca, dan mungkin jika anak-anak yang sudah lancar akan tulisan tegak bersambung kelas 1 sudah mulai Pak. Nah, ya seperti itu. Nah untuk keagamaannya nanti ada berupa Quran hadis, Quran hadis, ada akidah dan akhlak. Nah, namun Bapak Ibu jangan khawatir apabila ini mungkin berat ya Bu buat anak-anak gitu. Nah, sama sekali tidak, karena ini akan dikemas dengan sangat menyenangkan. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti Madin yang kelasnya banyak fun-nya, seperti mungkin kelas kelas di TK itu kan fun ya, maksudnya lebih banyak aplikasinya dan media-media yang lainnya. Jadi kelasnya akan sangat menyenangkan seperti itu. Nah, untuk kelas 1 insya Allah akan lebih fokus kita karena yang pertama dihisab adalah sholat, nah maka anak-anak lebih diajari betul bagaimana tata cara sholat dengan baik dan menghafalnya seperti itu. Dan pastinya juga diberikan basic untuk menghafal Al-Quran. Nah untuk silabusnya sudah kami susun seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kelas 2 juga sama, pagi-pagi juga ada pagi sudah ada Senin upacara, Selasa gelis suci, kreativitas siswa, pintal, dan senam. Lalu sama kelas 2 keagamaan, literasi, dan juga ada tari. Nah untuk tari itu di luar jam ini, jika anak-anak yang berminat dan orang tua mengizinkan, kelas 2 boleh mengikuti tari seperti tahun-tahun sebelumnya. Kelas 2 sudah boleh mengikuti ekstra tari seperti itu. Nah untuk kelas 3, karena keagamaan di dalam full day school ini adalah wajib sifatnya, nah jadi sebelum semua kegiatan full day school pasti sampai jam 1 ada keagamaan. Nah, nanti akan diisi dengan jadwal yang akan dijalankan oleh setiap kelas. Nah, untuk hari Seninnya nanti ada full day diisi dengan tari. Nah, kalau yang nggak ikut tari gimana Bu? Yang nggak ikut tari nanti tetap di kelas, nanti mengikuti program literasi. Nah, nanti literasi untuk kelas 3 kebijakan guru di kelas 3 nanti mengikuti apa minat bakatnya anak-anak yang ada di situ. Nah, lalu hari Selasa ada drum band. Bagaimana yang tidak mengikuti drum band masih sama. Nah, untuk kelas tahfidz di kelas 3 juga sama, nanti penjaringan nanti kalau anak-anak yang kiranya mungkin kelas 3 itu targetnya sampai Azuha, mungkin sudah ada yang sampai Al-Burj atau apa. Nah, nanti akan kita masukkan ke kelas tahfidz untuk pembimbingan lebih lanjut lagi dengan ustadzah yang sudah kami sediakan dari luar seperti itu. Nah, untuk hari Kamisnya pramuka, karena pramuka itu wajib, jadi semua anak mengikuti pramuka. Jadi tidak ada kelas literasi untuk hari Kamis. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk kelas 4-nya hari Seninnya ada tahfidz, seperti yang tadi sudah saya paparkan, sama untuk tahfidz semuanya mengikuti tahfidz, namun anak-anak yang memiliki potensi khusus tahfidz nanti akan kita sendirikan ke kelas khusus tahfidz dengan ustadzah yang sudah mempunyai potensi untuk mengembangkan itu. Nah, seperti itu. Untuk hari Selasanya juga drum band, yang tidak mengikuti drum band akan masuk ke kelas literasi. Hari Rabunya ada rebana dan juga tahfidz, sama rebana itu juga ada seleksinya, minat tapi ada seleksinya gitu. Jadi rebana itu maksimal tuh personelnya ada berapa nih? 10 sampai 14. Nih Pak Dia. Ya, 10 sampai 14. Untuk program tahfidz juga sama seperti tadi, dan hari Kamis semuanya mengikuti pramuka. Baik, selanjutnya kelas 5 ada program keagamaan sama kelas tahfidz juga, drum band. Hilang. Oke. Bentar. Drum band dan juga pramuka. Itu. Hilang, Bu. Oke, sebentar Bapak Ibu. Kayaknya share screen-nya hilang. Tapi ini masih share screen tempat saya. Masih share screen? Belum. Oke. Oke, saya ulangi share screen-nya ya Bapak Ibu. Ya? Lanjut Pak Andi.
muncul belum? Oke, saya sudah muncul. Sudah muncul Pak Andi? Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk kelas 6, khusus untuk kelas 6, karena untuk mempersiapkan kelulusan, nah, untuk program keagamaannya tetap masih berjalan, harus ada memang ya, keagamaan itu bukan materi ya, ini lebih ke apa ya, pendalaman karakter keagamaan agar anak-anak itu walaupun keluar dari SD negeri juga mereka itu apa ya, fondasi agamanya itu semakin kuat, jadinya enggak ninggalin sholat, terus insya Allah juga bisa membaca Al-Quran dengan lancar, dan pastinya itu karena kenapa demikian, karena kita semuanya tahu bahwasannya apa namanya, sholat itu adalah benar-benar apa ya, benteng kita. Jika sholat kita bagus maka amalan kita juga pasti bagus, dan seperti itu. Dan mengaji, anak-anak saya sangat berharap anak-anak bisa mengaji, dan mengaji itu tidak hanya membaca tapi juga anak-anak bisa terbiasa untuk membaca makna dari apa yang dia kaji, seperti itu. Nah, untuk kelas 6 masih saya berikan apa namanya, kesempatan untuk mengikuti program tahfidz, karena pastinya anak-anak juga ada yang punya hafalan yang apa namanya, yang lebih. Nah, masih saya masukkan kelas tahfidz untuk hari Senin dan hari Rabu, dan pasti nanti saya utamakan karena akan masuk ke kelas literasi. Nah, bedanya di literasi kelas 6 nanti insya Allah, karena ini sebelumnya adalah daring, apa namanya, untuk benar-benar memperkuat materi dan kemampuan siswa, maka kelas 6 ini akan di literasi diisi dengan pelajaran tambahan, dan pastinya tidak akan apa namanya, kita kemas dengan suasana yang tidak monoton ya. Pastinya kita akan usahakan untuk kelas yang fun, seperti itu. Nah, selanjutnya jika semua program selesai dilaksanakan di jam 15, yaitu jam 3 sore sampai jam setengah 4, nanti ada sholat asar. Jadi anak insya Allah sholat berjamaah di sekolah 2 kali. Jadi insya Allah anak-anak dijamin tidak akan lupa sholat di jam-jam rawan seperti zuhur dan asar, ketika mungkin Bapak Ibu masih bekerja dan anak-anak mungkin tidak ada yang mengontrol sholatnya. Insya Allah akan kami bantu dengan adanya full day school. Mungkin cukup sekian Pak Andi, nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Pak Andi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Maitza atas paparannya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, mungkin ada yang belum jelas ataupun bagaimana, silakan bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu ya, dengan bisa raise hand pada aplikasi Google Meet-nya, ataupun dengan video dengan mengangkat tangan juga bisa. Oke, monggo bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bu Puji Astuti, monggo. Ya, terima kasih waktunya, izin bertanya. Ini terkait tadi rencana jadwal yang sudah disampaikan, itu kan sampai dengan isoma, dan setelah itu masih ada mata pelajaran. Apakah dimungkinkan terkait untuk anak makan siang atau apa itu nantinya mau bagaimana, membawa sendiri masing-masing? Apakah nanti dari pihak sekolah juga akan memfasilitasi mungkin dengan kami mengumpulkan dana biar nanti satu kelas misalnya nanti sama apa yang dimakan, atau nanti biar tidak ada kecemburuan dengan kalau misalnya yang mampu nanti bisa mewah, atau nanti kalau yang enggak mampu nanti kesan minder atau bagaimana. Itu sementara pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Puji Astuti. Kami tampung terlebih dahulu, Bu. Untuk selanjutnya, monggo yang ingin bertanya kembali bisa Bu Maksakor, orang tua dari keluarga. Saya nggak punya kakak. Enggak dong. Ya, tidak. Oh ya, ingin bertanya kembali. Assalamualaikum Pak Ade. Saya wali murid dari Mas Bintar ingin bertanya sedikit untuk program full day school ini. Saya mengapresiasi dengan baik atas sekolah untuk memberikan program seperti ini. Untuk full day school ini berhubungan dengan pandemi, apakah tetap dengan satu kelas masuk semua atau bagaimana Pak? Besok ke depannya rencana dari sekolah itu, full day school itu seperti apa? Karena dengan keterbatasan keadaan yang seperti ini, program ke depannya untuk siswa seperti apa ya? Untuk pembagian masuknya siswa, atau separuh-separuh kayak kemarin, atau seperti apa? Seperti itu aja Pak Ade, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Bu Tri Puji Astuti ya atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi yang ingin bertanya sebelum kami jawab. Monggo langsung dibuka mic-nya saja, tidak apa-apa. Oke, dijawab terlebih dahulu oleh Bu Kepala Sekolah. Untuk Bu Sri Hartini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Puji Astuti. Yang pertama saya tekankan sekali lagi bahwa program full day school ini tidak ada pembelajaran. Jadi pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu nggih. Anak-anak tetap mendapat waktu, mendapat kesempatan untuk beristirahat, untuk makan, untuk sholat. Dan kegiatan setelah isoma itu tidak ada kegiatan kurikulum 13, tidak ada tematik dan sebagainya. Tetapi kegiatan literasi, ada kegiatan, ada tari, ada drum band ya Bu Ijaya, dan ngaji itu. Yang ada kegiatan tematik kurikulum 13 itu hanya kelas 6. Itu saja dengan catatan bahwa mereka betul-betul sudah beristirahat. Kemudian yang kedua tentang bekal makan. Nyuwun pangapunten karena sekolah belum mendapat izin untuk mengeluarkan dana untuk kegiatan ini. Monggo saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua selaku wali murid. Jadi saya punya ide, monggo Bapak Ibu berdiskusi di grup WA kelas. Itu kalau misalnya mau mengumpulkan dana atau mau membawa bekal sendiri, monggo saya mengusulkan Bapak Ibu semua berdiskusi di WA grup kelas masing-masing. Mohon doanya semoga full day school kita ini berjalan lancar, kemudian nanti oleh dinas diberi cantelan biar bisa menggunakan dana BOS sehingga untuk kegiatan full day school itu sepenuhnya sekolah. Begitu nggih Ibu Puji Astuti. Ya. Kemudian yang kedua, Ibu Tri Puji Astuti, memang kita hanya bisa berdoa
Semoga pandemi ini cepat berlalu. Tetapi untuk sementara ini betul kita shift. Karena yang saya dengar walaupun belum resmi ini nanti tahun ajaran baru itu hanya 25% murid yang boleh masuk. Jadi nanti Bapak Ibu guru wali kelas juga membagi lagi shift yang bisa digunakan untuk kegiatan full day school mulai tahun ajaran baru itu. Mekaten Ibu, Bapak Ibu, kalau masih ada yang belum begitu jelas, monggo boleh kita diskusikan lagi. Sekian, wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya izin menambahi. Dulu pengalaman saya mengajar di sekolah yang sudah full day untuk masalah makan ya, terutama itu mungkin dikelola oleh sekolah, namun dulu ya Bu ya, di sekolah yang belajar full day untuk anggaran makan itu sudah ada SPP-nya, kayak mungkin di mutual yang tahu namanya tetangganya atau mungkin apa, SPP mutual itu ada makan. Nah, untuk sementara belum ada dana bos yang dikucurkan untuk makan. Mungkin Bapak Ibu per kelas bisa, kalau ingin menunya sama biar nggak meri-merian misalkan. Nah, nanti paguyuban kelas itu rembugan misalkan nanti siapa yang mau piketan makan gitu juga bisa, atau bakal sendiri-sendiri juga bisa, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kalau mungkin untuk sementara dengan masih perencanaan seperti ini, kita biarkan untuk siswa membawa bekal dari masing-masing saja ya Bu. Itu lebih higienis menurut saya, masakan dari rumah sendiri lebih higienis. Maksudnya bukan kita nggak ngerti lah untuk keadaan sekarang. Mungkin untuk saat ini untuk perencanaan saja lebih baik membawa bekal dari rumah sendiri-sendiri. Nanti untuk kedepannya melihat kondisi yang misalkan lebih baik, kita bisa bareng-bareng lah gitu untuk menyamakan untuk bekalnya gitu aja Bu. Terima kasih. Seperti itu ya Bu. Nah, untuk shift juga seperti yang dipaparkan oleh Ibu, dan bisa jadi ini kalaupun nih full day sudah diterapkan, mungkin kan karena 25% jadinya kita membutuhkan waktu yang lebih panjang ya Ibu Kepala ya Bu Sri. Jadinya mungkin full day ini akan diisi oleh jadi 4 kali ya Pak Andi ya. Berarti kan jadinya kalau 30 bagi 28 bagi 4 itu 77. Nah, jadi dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Dari 8 jam itu dibagi 4 kali kelas seperti itu mungkin Bapak Ibu. Jadi untuk program-program ekstrakurikuler memang di pandemi ini belum diperbolehkan, jadi kemungkinan besar jika memang sudah diterapkan untuk full day, jadi kemungkinan dibagi di 4 sesi sekolah itu tadi, seperti itu. Jadi kan masih kalau yang sesi itu berarti masih ada yang libur dan daring gitu ya Pak Andi ya? Libur daring seperti itu. Oke. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Sri Hartini dan Bu Maisa yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu wali murid semuanya. Mungkin satu pertanyaan lagi, monggo bagi yang Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan setelah membuka mic-nya dan izin berbicara. Monggo. Sepertinya sudah Pak Adi, sudah cukup untuk sementara ini, kita sudah cukup memahami untuk rencana full day school-nya. Gitu, terima kasih. Oke, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu semuanya, tidak ada pertanyaan. Iya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Oh, ada tambahan sedikit dari Ibu Sri Hartini ya. Monggo untuk Bu Sri Hartini. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga
full day school di sekolah kita ini bisa berjalan. Saya menandaskan yang tadi kita bicarakan. Yang pertama, monggo kalau misalnya panjenengan sudah terlanjur tidak mengizinkan tapi mau mengizinkan, boleh tindak ke sekolah untuk direvisi, bisa diganti. Kemudian yang kedua, untuk bekal anak-anak kita tetap prokes ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus menyediakan masker di sekolah ada, tetapi Bapak Ibu juga melindungi putra-putri panjenengan juga dari rumah ya. Untuk bekal sementara saya juga setuju dengan Bu Tri Pujiastuti tadi, monggo kita bawakan dulu dari rumah. Nanti seiring dengan berjalannya kegiatan kita bisa berdiskusi lagi. Saya berdoa semoga pihak dinas segera membuat peraturan yang membolehkan kita untuk menggunakan dana BOS sebagai dana kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong bagi yang hari ini tidak ikut, monggo diaturi perso. Paparan ini monggo disampaikan kepada Bapak Ibu semua wali murid yang tidak bisa mengikuti. Yang terakhir, sekali lagi saya minta maaf atas keteledoran saya sehingga kok pernyataan dulu baru sosialisasi. Yang terakhir sekali, terima kasih atas perhatiannya. Kami atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar SD Tidar 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau pada pertemuan hari ini membuat Bapak Ibu terganggu. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Adi, sebentar. Izin mohon bicara sebentar, Bu Sri sama Pak Adi. Monggo. Untuk kedepannya, saya mohon untuk dari pihak sekolah dan orang tua untuk sering berkomunikasi mungkin seperti ini lebih baik untuk kedepannya, untuk keberhasilan anak-anak kita semua supaya tidak ada kesalahpahaman. Saya harap setiap program dari sekolah panjenengan semua bisa memberitahukan kepada kami melewati Zoom meeting seperti ini, walaupun hanya beberapa yang ikut, dan bisa mensosialisasikan kepada semua wali murid untuk bisa mendukung putra-putrinya untuk lebih maju ke depan. Bu, matur suwun Bapak Ibu. Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali usulnya. Saya juga mau usul bagaimana kalau minimal ya sebulan sekali kita ketemu virtual seperti ini ya Bu ya. Bu, karena sudah lama kita tidak ketemu dan tidak berdiskusi masalah anak-anak Bu. Matur nuwun sekali atas usulnya. Saya pasrahkan kepada Pak Andi untuk memfasilitasi sebulan sekali kita bisa ketemu seperti ini. Terima kasih sekali usulnya. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Pujiastuti yang sudah memberikan masukan kepada kami, kemudian juga Bu Sri Hartini dan juga Bu Maisa yang telah memberikan materi terkait sosialisasi program full day school. Untuk yang belum bisa mengikuti dari awal sampai akhir, kami ingatkan bisa melihat kembali melalui sekolah. Pengusulan nanti bisa mungkin usul tentang konsumsi dan lain sebagainya bisa melalui WA group ataupun usul yang lainnya, nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut melalui WA group kelasnya masing-masing ya. Mungkin itu saja dari kami. Dari awal sampai akhir saya memandu acara sosialisasi ini, mungkin terdapat banyak kekurangan, kesalahan, kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, mohon Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya semuanya untuk dokumentasi terkait sosialisasi program full day.
Monggo Bapak Ibu bisa diaktifkan kameranya, bisa bergaya mungkin. Oke. Dengan ketiga nggih Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Sebentar lagi ya, sekali lagi. Bagi yang belum mengaktifkan kameranya, kami tunggu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Bila ada kekurangan yang sebesar-besarnya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa meninggalkan.